Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan memetik satu pelajaran besar dari kisah ulama dunia yang menginspirasi tentunya para thalabatul ilmi, bagaimana kegigihan sang ulama ini dalam thalabul ilmi menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa merasakan nikmatnya sampai hari ini, bahkan sampai dibangkitkan. Siapakah imam yang kita akan ceritakan? Kita akan bercerita tentang Al-Imam Dar Al-Hijrah. Imam yang sangat alim, yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra. Maksud adz-dzikra di sini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pula, kata Allah, yang akan menjaganya. Artinya bahwa bukan hanya Al-Quranul Karim yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keotentikannya tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah ini dengan terlahirnya para ulama yang Allah pilih untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Imam Darul Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis hasan, yushiku an yadriban nas akbadal ibili fala yajiduna a'lam min alimil Madinah. Hampir saja banyak orang yang mengencangkan unta-untanya untuk pergi menuntut ilmu, dan mereka tidak mendapatkan seorang alim yang lebih berilmu daripada seorang alim yang ada di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak yang kemudian maksudkan hadis ini adalah isyarat kepada Al-Imam Al-Malik rahimahullahu ta'ala. Karena kita tahu sejarah Imam Malik zamannya, tidak ada orang yang lebih alim dan juga lebih hafal dan lebih menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Imam Malik. Dan itu dilihat daripada pujian para ulama setelahnya, masuk juga murid-muridnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Malik lahir
di permulaan abad pertama. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah. Artinya dia berada di abad pertama. Maknanya Imam Malik hidup di zaman tabi'in. Dan zaman tabi'ut tabi'in artinya generasi ketiga. Setelah Nabi SAW dan sahabat Rasul, baru kemudian muncul generasi ketiga yang disebut dengan atba'at tabi'in. Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Artinya zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian zaman setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Artinya Imam Malik masih mendapatkan murid-murid para sahabat Nabi SAW yang belajar kepada sahabat Rasul, di mana para sahabat adalah murid-murid Nabi SAW. Artinya jarak Imam Malik kepada Nabi SAW itu adalah jarak yang sangat pendek sekali. Di mana guru-guru Imam Malik adalah guru-guru para sahabat Nabi SAW. Bahkan salah satu guru Imam Malik termasuk silsilatul dhahab, yang dipuji oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari mengatakan silsilatul dhahab dari Malik an Nafi an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Malik yang diambil daripada Nafi, di mana Nafi murid daripada Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia memiliki thunaiyah. Thunaiyah itu jarak antara dia cuman melewati dua ulama. Pertama Nafi, yang kedua Ibnu Umar kepada Nabi SAW. Dan itu hanya ada pada Al-Muwatta, karya besar Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Malik diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada para ulama sebelum dan setelahnya. Artinya dia ulama besar dan ulama dunia. Salah satunya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala satu-satunya imam madhab yang tidak pernah rihlah untuk talabul ilmi. Dia mencukupkan bertalabul ilmi di kota Madinah. Dan dia mengambil dari para ulama-ulama Madinah. Dia tidak seperti Imam Bukhari yang rihlah ke sana kemari. Dia tidak seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala muridnya, ataupun Imam Ahmad yang dikatakan tawafa dunya marrataini. Dia tawaf ke dunia sampai 2 kali. Hatta jama'al musnad, sampai Imam Ahmad mampu mengumpulkan karya besar yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Tetapi Imam Malik hanya belajar di kota Madinah saja. Ia diriwayatkan bahwa dia pernah rihlah ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Tapi dia tidak hendak belajar, hanya haji saja. Tetapi walaupun demikian, Imam Malik mampu menguasai banyak bidang ilmu. Baik yang ada di Syam, baik yang ada di Mesir, baik yang ada di Yaman, atau negeri-negeri Islam yang lainnya. Dari mana Imam Malik mendapatkan fikih mereka? Tentu dari manusia-manusia yang datang ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau dia orang Syam, maka Imam Malik bertanya tentang fikih Syam. Kalau dia orang Yaman, maka belajar tentang fikih Yaman, tentang fikih negara-negara yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, Imam Malik tidak terpengaruh dengan fikih-fikih mereka. Dia tetap mengambil amalan penduduk Madinah dan ilmu dari fuqahaul Madinah. Dan dia hanya berpegang kepada pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madinah. Tentu ada alasan. Karena jarak Imam Malik kepada Nabi SAW tidak jauh. Artinya, ketika di zaman para tabi'in, yang mereka berguru kepada sahabat Nabi SAW, tentu tidak akan banyak berubah apa yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi SAW. Sehingga ketika Imam Malik mengambil dari kalangan tabi'in, tentu isinya pun tidak akan banyak berubah. Sehingga dari sini kemudian Imam Malik tidak pernah kemudian mengambil fikih-fikih Syam,
fikih-fikih Basrah, Yaman, Mesir dan yang lainnya. Dia mencukupkan dengan amalan penduduk Madinah. Dan ini tidak ada yang melakukan kecuali Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, Imam Malik ini sangat dikagumi, ditakuti bukan hanya oleh para talabatul ilmi, bahkan umara, para wuzara, para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat sangat menghormati Imam Malik. Mereka takut dengan Imam Malik. Dan ini tidak ada pada ulama-ulama sebelum atau setelahnya, di mana para pejabat mereka tunduk pada ulama. Ketika Imam Malik kemudian merintahkan sesuatu, maka mereka langsung melaksanakannya. Dan ini adalah haibah. Bagaimana Imam Malik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karismatik yang luar biasa, diagungkan oleh para ulama dan para penguasa. Tentu tidak lain dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Malik, dihargai, diagungkan, bahkan ditakuti oleh para ulama dan juga para penguasa, bahkan para pejabat di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang cukup panjang kepada Imam Malik rahimahullah taala. Karena dia lahir pada tahun ke-93 Hijriah dan wafat pada tahun ke-179 Hijriah. Artinya usia Imam Malik itu hampir 80 tahun lebih. Dan dia berjumpa dengan dua daulah besar. Dia berjumpa dengan daulah Umayyah sampai 40 tahun lebih. Kemudian ketika tumbangnya daulah Umayyah, kemudian berdiri daulah Abbasiyah yang sangat kuat di permulaan, sebagaimana ma'ruf dalam sejarah. Maka Imam Malik hidup di dua zaman. Maksudnya dua daulah besar, Umayyah dan juga daulah Abbasiyah. Sehingga Imam Malik melihat bagaimana sistem kerajaan dua daulah ini. Tapi walaupun demikian, Imam Malik tetaplah Imam Malik. Walaupun kemudian Bani Umayyah runtuh, kemudian tegak Bani Abbasiyah. Tetap saja para penguasa, para menteri, para pejabat daulah Abbasiyah menghargai, menghormati dan juga memuliakan Imam Malik rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan bagaimana pujian para ulama kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Kita lihat saja perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'ruf Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah imam yang sangat besar namanya. Madhabnya tersebar di semua daerah, di semua negara. Bahkan negara kita sendiri, Indonesia adalah mayoritas madhab Syafi'i. Tahukah anda bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah murid kebanggaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan yang mendidik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi ulama dunia tidak lepas dari peran Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sampai mengatakan, saking kagumnya dengan Imam Malik, dia mengatakan, idza dzukiral ulama fa malikun najmu wa malikun hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in. Lihat bagaimana pujian yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di sini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila disebutkan ulama, maka Maliklah bintangnya. Apabila disebutkan para ulama, maka Maliklah bintangnya. Dan kita tahu bahwa bintang itu fungsinya salah satunya adalah untuk memberikan petunjuk kepada para musafir, para nelayan, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagaimana bintang itu berfungsi kemudian memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sedang safar. Karena di zaman itu kan bersafar menggunakan unta, menggunakan perahu, terkadang belum ada kompas, belum ada Google Map istilah sekarang.
sehingga mereka hanya bisa melihat bintang. Maka Malik itulah seperti bintang, seolah-olah memberikan petunjuk kepada manusia jalan yang terang, jalan kebenaran, jalan sunnah Nabi SAW. Dan Malik adalah hujjatullah, hujahnya Allah terhadap makhluknya setelah para tabi'in. Ini pujian yang luar biasa yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah ibn Salam ibn Asim. Dia mengatakan, qultu li imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika aku bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, ar-rajulu yuridu hifdzal hadithi. Wahai Imam, seseorang menghendaki untuk menghafal hadis Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, fahaditsu man yahfad. Lalu kepada siapa dia harus mengambil hadis dan menghafalnya? Maka Imam Ahmad merekomendasikan dan mengatakan, haditsu Malik ibn Anas. Sebaiknya orang itu datang kepada Imam Malik, belajarlah kepada dia, hafalkan hadis-hadis Nabi SAW dari dia. Karena kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Malik athbat fi kulli syai'. Karena Imam Malik itu semua bidang ilmu sangat-sangat menguasai, paling mantap. Sehingga Imam Ahmad merekomendasikan kepada Abdullah ibn Asim rahimahullahu ta'ala untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'at tawaiful ulama ala imamati Malik wa jalalatihi wa ati siyadatihi wa tabjilihi wa tawkirihi. Kemudian Imam Nawawi sampai mengatakan, sepakat para ulama tentang keimaman Imam Malik. Makanya di antara laqab Imam Malik adalah Al-Imam. Imam Malik itu punya laqab namanya Al-Imam. Jadi kita katakan Al-Imam Malik. Sebagaimana Imam Bukhari dilaqabi Amirul Mukminin fil Hadis. Ataupun Imam Ahmad digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Atau Imam Syafi'i digelari dengan Imam Nasirus Sunnah. Maka Imam Malik mendapatkan gelar Al-Imam. Al-Imam Malik. Karena tidak diragukan lagi keimamannya. Kemudian juga keagungannya, kebesarannya. Bahkan ulama banyak menghargai dan menghormati serta mengagungkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik adalah satu di antara para ulama yang Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang jarang dimiliki oleh manusia. Tahukah Anda bagaimana sejarah kenapa Imam Malik kemudian betul-betul mengagumi ilmu? Imam Malik ini dikisahkan dalam sirah. Dia memiliki suara yang sangat indah sekali. Waktu kecil dia memiliki suara indah. Jadi dia mengagumi para biduan-biduan di zamannya. Terkadang Imam Malik menirukan mereka. Tetapi ibunya kemudian memberikan nasihat kepada Imam Malik rahimahullah dan mengatakan, wahai Malik, tahukah engkau para biduan itu, kalau seandainya muka-muka mereka tidak cantik, tidak ganteng, maka manusia akan meninggalkannya. Sebaiknya kau alihkan hobimu, kesukaanmu untuk menghafal hadis Nabi SAW daripada menghafal nyanyian-nyanyian itu. Akhirnya kemudian ibundanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala kemudian langsung mendandani Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk belajar kepada Rabi'atul Ra'i. Ini salah satu gurunya Rabi'ah Ar-Ra'i ini. Ya. Dan Imam Malik banyak mengambil istifadah dari beliau. Kemudian ibundanya mendandani Imam Malik sedemikian rupa. Kemudian diantar kepada Rabi'ah Ar-Ra'i dan disuruh belajar dan mengatakan, ya Malik, ta'allamal adab qabla al-ilmi. Ta'allam al-adab qabla al-ilmi. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu. Ini nasihat luar biasa. Ya.
ibundanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan belajar adab sebelum ilmu. Ya, karena thalabul ilmi kalau tanpa adab seolah-olah tidak manfaat ilmunya. Bahkan adab itu 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Adab baru ilmu. Seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ayahnya Imam Malik rahimahullah taala, karena Imam Malik ini dia terlahir dari keluarga ulama dan kakeknya itu seorang kibarut tabi'in, termasuk tabi'in yang senior yang belajar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Umar dan yang lainnya. Artinya bahwa kakeknya Imam Malik itu bukan orang biasa, orang besar, ulama besar. Walaupun ayahnya tidak ternukilkan seorang ulama, tetapi bagaimanapun ayahnya juga seorang ulama tapi tidak dikenal. Lah Imam Malik rahimahullahu taala suatu ketika, karena dia suka hobi main burung semacam merpati, ya, mungkin dia hobinya burung merpati. Jadi terkadang terlalaikan. Jadi suatu ketika ayahnya mengatakan kepada Imam Malik sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, karena Imam Malik itu kan punya saudara namanya Nadhr. Nadhr ini juga thalabul ilmi. Rupanya Imam Malik tidak bisa menjawab dan kakaknya bisa menjawab. Maka ayahnya mengatakan, ya Malik, itu gara-gara engkau terlalu terlena dengan hamamah, dengan burung merpatimu. Sebaiknya tinggalkan burung itu. Belajar kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik pun kemudian banyak berguru kepada para ulama di zamannya. Salah satu guru yang sangat mempengaruhinya adalah Al-Imam Ibnu Hurmuz rahimahullahu ta'ala. Imam dunia. Ya, Imam Ibnu Hurmuz ini. Lah Imam Malik kemudian datang kepada Imam Ibn Hurmuz. Dia datang di pagi hari kemudian pulang di malam hari. Begitulah semangat belajarnya Imam Malik kepada Imam Ibn Hurmuz ini. Siapa di antara kita yang belajar dari pagi sampai malam? Ya. Terkadang kita jenuh. Tetapi kejenuhan itu karena kita tidak pernah mencintai ilmu. Orang kalau mencintai ilmu, maka dia tidak akan jenuh dalam belajar. Belajar apapun. Kalau dia tidak jenuh, dia sukai pelajaran itu, pasti dia akan tidak jenuh. Bahkan mungkin akan melupakan rasa lapar, haus, karena terkalahkan dengan khusyuk belajarnya. Kelezatan ilmu yang dipelajarinya. Bahkan Imam Malik itu punya siasat. Kalau seandainya ada orang yang datang kepada Imam Ibn Hurmuz ini untuk belajar, maka dia mengatakan kepada anaknya, seraya terkadang dia membawa kurma, kemudian dia memberikan kepada anaknya, Imam Ibn Hurmuz ini, nanti kalau ada yang datang mencari ayahmu, katakan dia sibuk. Imam Malik tidak berdusta. Ya, dia mengatakan seperti tidak berdusta. Ya, karena dia sedang sibuk dengan dirinya belajar. Sampai Imam Malik tidak mau ada orang yang kemudian mengganggu belajarnya. Sampai menyuruh anaknya Imam Ibn Hurmuz dengan berikan kurma dan mengatakan setiap orang yang datang hendak belajar, kata beliau, katakan ayahmu sedang sibuk. Karena semangat himam thalabul ilmi. Bagaimana semangat thalabul ilminya sang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan apabila dia datang ke kajiannya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf Imam Zuhri. Siapa yang tidak kenal Imam Zuhri? Imam dunia. Tidak ada orang yang lebih hafal tentang hadis Nabi SAW di zaman itu melebihi Imam Zuhri. Dan itu gurunya Imam Malik. Sampai-sampai majelisnya Imam Zuhri, kata Imam Malik, saking penuhnya. Sampai orang naik ke atap rumahnya Imam Zuhri, saking banyaknya terkadang sebagian mereka jatuh dan menimpa sebagian yang lainnya. Begitu orang dulu thalabul ilmi. Luar biasa, memenuhi thalabul ilmi. Mana zaman sekarang yang seperti di zaman dulu? Dari mana-mana datang. Mereka takut tidak kebagian tempat. Sehingga dikisahkan, kata Imam Malik, sampai orang belajar kepada Imam Zuhri itu naik ke atap-atap rumahnya. Sampai jatuh menimpa sebagian yang lainnya. Luar biasa. Ya. Jadi suatu ketika, Imam Malik rahimahullahu ta'ala dikisahkan ketika dia belajar kepada Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, artinya dia hadir di majelisnya itu, kemudian dibacakan 40 hadis atau 30 hadis. Karena zaman dulu kan imam tidak membaca. Yang membaca muridnya. Jadi Imam Az-Zuhri diam. Kemudian ada orang yang membacakan hadis
Apabila salah ditegur. Ya. Sekitar 30 hadis dalam satu majelis, dibacakan hadis. Kemudian dihafal oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Di zaman itu, Imam Malik tidak menggunakan catatan seperti orang sekarang. Ya. Jadi mendengar hadis 30 hadis bersama sanadnya sampai kepada Nabi SAW, langsung dihafalnya. Ketika keesok harinya, dia hendak ke majelis Al-Imam Az-Zuhri ini. Rupanya ada satu hadis yang lupa. Dari 30 hadis itu, ada satu hadis yang lupa. Rupanya Allah takdirkan Imam Malik berjumpa Imam Zuhri. Maksudnya, dia ingin mengatakan yang satu hadis yang lupa itu kepada Imam Zuhri untuk diulang. Tapi Imam Zuhri mengatakan kepada Imam Malik, ketika dia mengatakan, bukankah engkau hadir ke majelis? Kenapa kau lupa hafalanmu? Dan Imam Malik mengatakan, iya aku sudah menghafalnya. Tetapi ada satu hadis yang kulupakan. Maka Zuhri mengatakan, dha'aftuk, telah hilang hafalan. Dhahaba hifduka ya Malik. Telah hilang hafalanmu. Subhanallah. Satu hadis. Dari 30 hadis, dikatakan telah hilang hafalannya. Mungkin kalau kita terbalik. Mungkin kita diberikan hadis 30. Mungkin yang hafal satu, yang 29 lupa kan gitu ya. Ini satu hadis, dia lupa. Tapi Imam Zuhri mengatakan, laqad dhahaba hifduk, telah hilang hafalanmu katanya. Makanya dari perkataan Imam Zuhri ini, dia terus belajar. Akhirnya dia menjadi orang yang paling hafal tentang hadis Rasul setelah Imam Zuhri. Setelah Imam Zuhri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Imam Malik juga layaknya para ulama sebelumnya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rajin dalam belajar sedari kecil. Jadi sudah hafal sebelum balik. Hafal Al-Qur'an sebelum balik. Dan dia terus bermulazamah di zamannya pada ulama-ulama Madinah. Karena dia sekali lagi tidak keluar dari Madinah. Sehingga pada usia 23 atau 21 sampai 23 tahun, dia sudah menjadi mufti dunia. Subhanallah. Dari berbagai macam negara. Datang ke kota Madinah. Hanya mengambil fatwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena Imam Malik adalah imam Darul Hijrah. Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Bagaimana gurunya? Nafi. Terkadang Imam Malik mengambil hadis daripada Nafi. Dan Nafi mengambil dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi. Terkadang dia mengambil hadis daripada Salim, Maula ibnu Umar. Kemudian Salim mengambil dari ibnu Umar dari Nabi SAW. Terkadang mengambil dari Mujahid. Mujahid mengambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengambil dari Nabi SAW. Artinya bahwa guru-guru beliau dia itu dalam sanad hadis sebut sanad Ali. Ada sanad nazil, ada sanad Ali. Nazil itu artinya di bawahnya, Ali itu di atas. Semakin dekat kepada Nabi SAW disebut Ali. Semakin jauh dari Nabi SAW disebut nazil. Jadi Imam Malik punya sanad yang Ali. Makanya saya katakan dari awal, dia memiliki sanad dalam hadis itu disebut dengan silsilatul zahab. Silsilah itu artinya rantai emas. Antara dia dengan Nabi hanya 2 orang saja. Dan itu dipuji para ulama. Salah satunya adalah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan silsilatul zahab an Malik, an Nafi, an Ibni Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik ini adalah seorang ulama yang sangat menghargai hadis Nabi SAW. Apabila dia hendak mengajar hadis, karena Imam Malik juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang cukup luas. Memang ketika dia bertalabul ilmi, dikisahkan oleh dirinya sendiri, dia sempat kemudian membongkar kayu atap rumahnya, kemudian menjualnya hanya untuk belajar. Tapi dengan sebab itu Allah luaskan rizkinya, sehingga Imam Malik menjadi seorang tujar, seorang peniaga kain, peniaga pakaian, dan Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya. Imam Malik ini kalau mengajar, dia tidak suka menggunakan pakaian biasa. Dia suka menggunakan pakaian bermerek, pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal. Ya. Dan dia tidak lepas daripada bukhur. Bukhur itu semacam kayu yang dibakar untuk wewangian. Ya.
Jadi sepanjang darasnya, sepanjang dia mengajar para talabatul ilmi yang jumlahnya ribuan sampai yang membaca saja 1000 lebih. Belum yang hadir begitu saja gitu ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak lepas daripada pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal, dan bukhurnya tidak lepas sampai selesai kajian. Itu tidak lain karena ingin menghargai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau membacakan hadis kecuali setelahnya berwudu. Sebelumnya berwudu, menggunakan pakaian, wewangian, bukhur, baru dia mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ta'zimnya Imam Malik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Imam Malik kemampuan sehingga dia mampu mencatat satu kitab yang sangat fenomenal yang disebut dengan Muwatta di Imam Malik. Para ulama di zamannya sampai mengatakan tidak ada hadis yang sahih atau tersahih setelah Al-Quran. Tidak ada hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama tersahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik. Tentu di zamannya, karena setelahnya tentu ada perubahan setelah kemudian Imam Bukhari mengarang kitab Sahihul Jami lil Bukhari, kemudian juga Imam Muslim mengarang kitab Sahihul Jami. Di Imam Muslim akhirnya sepakat ulama setelahnya adalah kitab hadis tersahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari kemudian Muslim. Tapi di zamannya, di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak ada karangan kitab tersahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di usia 18 tahun, dia sudah menghafal Muwatta'nya Imam Malik sebelum belajar kepada Imam Malik. Jadi sebelum belajar, Imam Syafi'i itu sudah menghafal Muwatta'nya Imam Malik. Sehingga ketika kemudian disetorkan kepada Imam Malik hafalannya takjub, sehingga Imam Malik memiliki ilmu firasah, ilmu firasat, ya. Karena Imam Malik itu kan seorang Yamani, seorang yang memang kelahiran dari Himyar, walaupun kemudian oleh keluarganya kemudian dibawa ke Mekah dan hidup di Mekah, kemudian akhirnya pindah ke kota Madinah dan menjadi ulama Darul Hijrah. Dan orang Yaman itu terkenal dengan ilmu firasahnya. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar ilmu firasah itu dari Yaman. Lah Imam Malik ini punya ilmu firasah yang luar biasa, ketajaman melihat orang. Jadi ketika dia berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Idris, dia melihat bahwa Imam Syafi'i ini bukan orang biasa. Dia mengatakan bahwa, wahai Muhammad, karena Imam Syafi'i namanya Muhammad, wahai Muhammad, laka sya'nun fil mustaqbal. Engkau akan menjadi orang besar di masa yang akan datang, kata Imam Malik. Subhanallah, rupanya betul. Firasatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar, ulama dunia. Dan Imam Malik seolah-olah diberikan firasat yang luar biasa, ketajaman ketika melihat orang bahwa orang ini akan menjadi orang besar atau tidak. Tentu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Malik juga belajar kepada para ulama yang luar biasa, seperti di antara guru-gurunya adalah Ibn Shihab, kemudian juga Ibn Hurmuz, kemudian Nafi, Salim, Maula Ibnu Umar, Abdurrahman Ibn Qasim, Muhammad Ibn Abi Bakar, Ayub As-Sikhtiyani dan yang lainnya. Kemudian di antara murid-muridnya juga di antara Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian juga akrannya juga mengambil dari beliau seperti Abu Hanifah, Auza'i, Hamad ibn Zaid, dan begitu seterusnya. Dan madhabnya tersebar di berbagai macam negara. Artinya bahwa barakah madhabnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala jaga sampai hari ini. Walaupun madhab-madhab para ulama seperti madhab Thawri, madhab Auza'i, dan madhab-madhab yang lainnya, bukan hanya sekedar 4 madhab, itu sudah hilang dengan lekang dimakan zaman. Tetapi 4 madhab, salah satunya Malikiyah, Hanafiyah, kemudian Hambaliyah, kemudian juga Syafi'iyah, masih tetap Allah Subhanahu wa ta'ala jaga di permukaan bumi. Lah salah satunya adalah madhab Malik rahimahullahu ta'ala. Untuk mengakhiri kisah ini, karena juga memang menjelaskan sebuah biografi ulama tentu tidak bisa waktu yang sangat singkat, tapi saya mengambil poin-poinnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah juga mendapatkan ujian oleh
penguasa Madinah kala itu. Gara-gara sebuah fatwa. Jadi suatu ketika Imam Malik ditanya tentang fatwa talak mukrah, talak yang dipaksa, talak yang di bawah ancaman. Ya. Apakah itu sah atau tidak? Jadi Imam Malik kemudian memberikan fatwa bahwa talak mukrah itu tidak sah. Gara-gara fatwa ini kemudian menyebar di kalangan masyarakat Madinah dan juga sampai keluar Madinah. Lah ketika itu fatwa ini bersamaan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Artinya cicitnya Nabi SAW namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Lah ketika itu Muhammad ibn Abdullah ini melakukan pemberontakan di zaman itu. Sehingga kemudian dikait-kaitkan dengan fatwanya Imam Malik. Jangan-jangan Imam Malik itu menguatkan tentang khurujnya pemberontakan dari Muhammad ibn Hasan ini. Karena begini, ketika Imam Malik mengatakan talak mukrah itu artinya tidak sah. Ya, talak mukrah itu tidak sah. Berarti pembayatan kepada Bani Abbasiyah juga tidak sah. Karena kan Daulah Abbasiyah ini merebut dari Daulah Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ditumbangkan oleh Daulah Abbasiyah. Seolah-olah kemudian talak mukrah dikiaskan kepada masalah politik. Sejak itulah Imam Malik ditangkap, kemudian didera, sampai akhirnya kemudian tulang sebelah sininya lepas. Sehingga Imam Malik kalau sholat, kemudian dia tidak bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya bersedekap seperti ini, karena memang di sininya patah. Sehingga kalau sholat Imam Malik seperti ini. Ya, irsal. Sehingga ada sebagian yang menyangka bahwa itu sunnahnya Nabi SAW yang diajarkan Imam Malik ketika sholat. Jadi ketika takbiratul ihram dia tidak meletakkan dada seperti ini. Tapi begini, ya, mereka tidak tahu bahwa ini karena Imam Malik patah sebelah sininya, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Sebab pendapat Imam Malik sendiri tentang masalah meletakkan tangan kanan di tangan kiri ketika sholat itu sunnah. Bahkan diletakkan hadis dalam kitab Muwatta. Ya, sampai sedemikian ujian para ulama dari penguasa. Ya, wallahu a'lam, ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita tentang tokoh besar dalam Islam Imam Malik Darul Hijrah, dan menambah semangat kita untuk bertolabul ilmi. Bersyukur kita tidak seperti mereka harus belajar ke sana kemari. Kitab-kitab para ulama sudah dicetak, tinggal kita baca, kita pelajari, dan kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ilmu yang sangat manfaat sekali bagi kita semua, sahabat pendengar HAM dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah telah kita simak penyampaian penjelasan ilmu oleh Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Kita akan menuju bagian tanya jawab. Sahabat pendengar HAM yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan pada redaksi Radio HAM FM Batam pada nomor 0811700606. Pertanyaan boleh dikirimkan dalam WhatsApp ataupun pesan singkat. Baik Ustaz, mungkin kita akan bawakan pertanyaannya pertama dari sahabat pendengar HAM. Jadi pertanyaan sahabat pendengar ini, Ustaz, apa yang membuat para ulama ahli ilmu terdahulu begitu tekun belajar ilmu bahkan rela hidup dan susah? Apakah ulama terdahulu juga bekerja murni ataupun hanya menimba ilmu saja dan tidak melakukan pekerjaan apapun? Alhamdulillah. Semangat para ulama dulu tentu didasari pertama dengan niat. Jadi niat mereka betul-betul ingin belajar. Bahkan terkadang seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa boleh jadi seseorang itu di permulaan talabul ilmu itu bukan niatnya karena Allah. Tetapi ilmu itu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Ya. Artinya bahwa ketika kita punya azam yang kuat, niat yang kuat untuk belajar, maka Rasul mengatakan, man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Pasti barang siapa yang menghendaki sebuah kebaikan, pasti Allah akan cerdaskan dia. Maka itu niat yang pertama. Itulah yang dimiliki para ulama, niat yang kuat.
mengagungkan Islam, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan para ulama dulu tidak bekerja mereka. Ya. Mereka bekerja sambil belajar. Seperti kalau kita lihat sirahnya para ulama, mereka bekerja. Tetapi terkadang ada juga yang kemudian memang orang tuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang tuanya yang mendanai anaknya. Ya. Artinya bahwa mereka seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, dia punya toko. Imam Nawawi itu, dia menjaga warung pamannya. Jadi sambil dia menjaga warung, dia belajar kepada para ulama, sehingga menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, jadi mereka bekerja sambil belajar. Tapi maknanya bahwa pekerjaan mereka tidak menghalangi untuk menuntut ilmu, karena bekerja mereka itu hanya sebatas untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, pundi-pundi uang, bukan. Jadi kalau memang sudah cukup untuk makan beberapa hari kemudian, maka mereka akan belajar. Kemudian kalau sudah habis, mereka bekerja lagi. Tapi memang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala berkahi di zaman itu. Sehingga walaupun mereka seperti itu kehidupan mereka, lebih banyak yang susah. Terkadang sebagian ulama-ulama besar itu mereka anak yatim. Contohlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu anak yatim. Ya, ibunya yang mendidik Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu anak yatim. Ibunya yang mendidik dia menjadi ulama besar, jadi ulama dunia gitu ya. Banyak para ulama itu yatim, terlahir yatim, susah hidupnya. Ya. Tetapi dengan semangat mereka, niat yang tulus, kemudian juga ingin meninggikan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah berikan kemudahan mereka untuk belajar. Intinya bahwa Allah sudah mudahkan di zaman sekarang. Ya, Allah sudah mudahkan di zaman sekarang. Harusnya untuk belajar itu harus lebih rajin lagi. Harus lebih giat lagi harusnya di zaman sekarang ini. Tapi sayang ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan rezeki semudah mungkin, persis seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa kefakiran bukan sesuatu yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan justru ketika dibentangkan kekayaan kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba seperti orang dulu berlomba-lomba, dan kelak Allah hancurkan kalian seperti orang dulu Allah hancurkan. Auzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sangat lengkap sekali oleh Ustaz untuk jawab pertanyaan. Dan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz, dan masih dari sahabat Munarham. Ustaz, kita semua tentu ingin belajar seperti para ahli ilmu, tapi di zaman sekarang menimba ilmu banyak syaratnya, biayanya juga tidak sedikit. Yang jadi pertanyaan saya, apakah untuk menimba ilmu ini maka seorang penimba ilmu harus duduk di sekolah tinggi dan memiliki gelar, Ustaz? Bagaimana dengan kami-kami yang orang awam yang menimba ilmu hanya pada majelis taklim namun secara berkelanjutan? Apakah cukup, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalau kita lihat dari kisah Imam Malik yang sama sekali tidak rihlah ke beberapa negara. Karena umumnya kalau kita berkisah tentang para ulama, hampir semua para ulama itu melakukan rihlah. Rihlah itu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari situ daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, mencari ilmu. Karena rihlah sendiri adalah sunnah talabul ilmi. Bagaimana rihlahnya Musa alaihi salam bersama Yusha ibn Nun mencari Nabi Khidir. Kemudian bagaimana rihlahnya Jabir bin Abdullah hanya mencari satu hadis, harus berjalan 1 bulan ke Syam. Ya. Bagaimana rihlahnya Imam Ahmad keliling dunia sampai terkumpulnya musnad Imam Ahmad. Dan begitu seterusnya para ulama terihlah. Tapi Imam Malik ini tidak rihlah. Dia hanya di Madinah saja. Dia mengambil dari fuqaha us-sab'ah. Ya, pakar-pakar fikih yang 7 yang memang diakui dunia di zaman itu. Dia mencukupkan di negaranya saja. Di kotanya saja, bukan negara, di kotanya saja. Sampai pun ke Mekah dia tidak. Dia hanya haji saja pulang. Tapi lihat, sebenarnya ilmu itu kalau kita mau mencarinya, di sekitar kita banyak ilmu, di sekitar kita banyak ustadz, di sekitar kita banyak orang alim. Kalau kita mau menekuni, contoh umpamanya kita belajar bahasa Arab, ya. Sekarang Allah mudahkan, sekarang sudah ada Google, sudah ada internet, sudah ada YouTube gitu ya. Kita cari umpamanya ikut kelas yang kalau memang kita sibuk, kita kan ikut kelas online. Ya. Kalau ditekuni, insya Allah. Ya, cuman kadang-kadang kala kita ini tidak mau menekuni, mudah bosan, pusing sedikit, kadang pelajarannya susah, ditinggal.
Kapan selesainya? Kan gitu ya. Jadi memang apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika dia mengatakan, ya akhi, ya ilmu itu tidak bisa diraih kecuali karena 6 perkara. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hirsun wa dzaka'un wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, ilmu tidak mungkin diraih kecuali karena 6 perkara. Pertama, semangat. Semangat dulu. Ya, ada semangat dia. Ya. Kemudian yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan datang dari Allah, minta. Ya. Kemudian juga ijtihad, sungguh-sungguh. Ya, jangan main-main belajar itu, sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kalau bisa ada ustadz. Ya. Kemudian bulghah, ada biaya. Kemudian waktu yang panjang. Jadi 6 perkara ini memang kalau orang bisa mendapatkannya, gitu ya. Pertama semangat, yang kedua kecerdasan, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat biaya, yang kelima ada ustadz yang Anda jadikan guru, kemudian waktu yang panjang, pasti ilmu itu akan diraih. Karena Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, ilmu tidak mungkin diraih birahatil jismi. Ilmu tidak mungkin diraih kecuali karena lelahnya jiwa, lelahnya badan. Kalau istirahat-istirahat, belajar di rumah, sambil golek-golek, sambil miring-miring, sambil makan, dengar YouTube, dengar, yang kapan Anda mau dapat ilmu ya? Ya kalau memang ini, jangan menunggu luang waktu, tapi luangkan waktu. Anda bekerja ya? Ya, tapi kan tidak mungkin 24 jam Anda kerja. Ada waktu-waktunya Anda lagi di luar pekerjaan, pas hari libur, gunakan untuk belajar. Apa salahnya dari pagi sampai malam? Yang mudah saja, seandainya nih. Sekarang kan ustadz-ustadz itu udah banyak di YouTube. Ya baik yang buka bahasa Arab, nahwu shorof, fikih, akidah, macam-macam. Coba kalau di waktu libur itu Anda hari Minggu. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Ambil buku, ambil pena, dengarkan dari pagi sampai malam, catat. Habis tadi ini, habis tadi saya yakin dari pagi sampai malam Anda mencatat itu akan banyak faedah yang Anda akan dapati, ilmu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dan kalau Anda lakukan itu seperti itu terus-menerus, insya Allah, ya, walaupun dengan cara seperti itu, dengan alasan sibuk umpamanya, itu akan jadi ilmu. Apalagi Anda hadir di majelis taklim. Apalagi Anda punya target, saya sudah bekerja ini, kalau uang saya di rekening sudah 30 juta, 50 juta, saya mau berhenti bekerja dulu. Saya ingin mondok dulu. Saya ingin belajar dulu di mana. Insya Allah itu lebih baik lagi. Tapi sekali lagi terkadang dunia ini mengikat kita. Sehingga terkadang susah dan memaksakan diri untuk talabul ilmi itu kayaknya setan terlalu kuat. Ya minimalnya kata Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada seorang sahabat namanya Handalah. Walakin ya Handalah sa'atan. Walakin Handalah, sebaiknya bagi waktu itu. Kadang-kadang kau bekerja, kadang-kadang kau belajar. Ya, supaya jangan terkena penyakit nifak. Wallahu a'lam. Insyaallah kami ucapkan jazakallahu khairan besar untuk pencerahannya, sangat ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sahabat pendengar dimanapun Anda semua berada. Jazakumullahu khairan.